Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Razak dengan NIM S1S1200113. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal penting dalam membuat database. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu database. Jadi database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi. Jadi data dalam database ini tidak bersifat permanen, oleh karena itu dia masih bisa diolah dan dimanipulasi. Adapun data dalam database ini dia dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan software, program atau aplikasi. Jadi ada software program tertentu atau aplikasi tertentu yang memang dikhususkan untuk memanipulasi data dalam database ini, gitu. Dan dia dimanipulasi untuk menghasilkan sebuah informasi, gitu. Jadi datanya itu diolah, dimanipulasi untuk menghasilkan sebuah informasi, gitu. Oke, next. Mengapa perlu belajar database? Nah, ini penting ini. Karena sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu mengapa kita harus belajar itu. Nah, di sini saya tidak akan memberikan banyak alasan mengapa kita perlu belajar database. Saya hanya menjelaskan satu hal saja yang menurut saya memang penting, itu. Nah, jadi mengapa kita perlu belajar database? Itu karena sekarang ini kita kan berada di dalam zaman globalisasi, di mana dalam globalisasi itu yang namanya data dan informasi itu sangatlah penting, gitu. Nah, dan dalam sistem informasi, database itu adalah komponen yang penting, karena untuk mendapatkan sebuah informasi, kita memerlukan data terlebih dahulu, gitu. Dan datanya itu ya bukan data sembarangan, data yang sudah diolah secara sistematis, gitu. Nah, dan selain itu, tanpa kita sadari, semua komponen dalam kehidupan kita itu dipenuhi dengan namanya data. Bahkan dari organisasi terkecil pun itu memiliki data. Nah, data-data itu tentunya perlu diolah. Dan untuk mengolah data itu, kita perlu belajar yang namanya database, gitu. Oke, jadi saya harap sudah mengerti ya mengapa kita perlu belajar database. Karena itu penting di zaman seperti ini, penting banget, gitu. Oke, kita beranjak pada poin intinya. Apa saja hal penting dalam membuat database? Oke, di sini saya sudah memilah menjadi dua subbab atau dua poin. Pertama itu mekanik dan non mekanik. Oke, jadi langsung saja untuk mekaniknya. Nah, jadi untuk mekaniknya itu ada 6 poin. Poin pertama itu adalah operasi basis data. Jadi dalam membuat basis data atau database itu tentu diperlukan yang namanya operasi. Nah, operasi-operasi dalam basis data itu ada create database, drop database, terus ada ya create table, drop table, select, terus ada modif dan lain sebagainya lah. Terus ada aturan basis data. Nah, jadi dalam basis data juga tuh ada aturannya. Nah, jadi dalam membuat database itu nggak sembarangan ya, ada aturannya. Pertama, data dalam database itu harus siap diakses. Itu aturan pertama itu. Kedua, masalah keamanan itu penting. Namanya data, ya keamanannya harus penting. Terutama
kerahasiaan integritas data. Itu penting. Nah, terus yang ketiga itu harus siap digunakan oleh banyak user atau multi user gitu, baik itu dalam waktu yang berbeda atau waktu bersamaan. Intinya data dalam database itu harus siap digunakan oleh multi user. Nah, dan masih banyak aturan-aturan lainnya gitu. Nah, ini tadi sebelumnya kita udah membahas integritas data, kerahasiaan integritas data tadi ya, pada keamanan. Nah, jadi integritas data itu terbagi lagi menjadi 3. Pertama ada domain integrity, terus kedua ada integrity entity, dan ketiga ada integrity referensial gitu. Oke, selanjutnya ada komponen sistem basis data. Jadi dalam sistem basis data itu ada komponen-komponennya. Pertama ada perangkat keras, tentunya pasti ada perangkat keras. Terus ada sistem operasi. Nah, setelah sistem operasi ada yang namanya database. Terus selain database ada juga namanya database management system. Dan terakhir ada yang namanya pengguna atau user gitu. Nah, terus ada administrator basis data. Dari namanya saja itu administrator, berarti orang yang bekerja atau bertanggung jawab dalam sebuah basis data atau database gitu. Intinya gitulah, orang yang bertanggung jawab atau orang yang bekerja. Nah, selanjutnya ada bahasa basis data. Bahasa basis data itu ada 3. Jadi dalam membuat database ya nggak sembarang juga bahasanya, ada bahasa tertentunya namanya bahasa basis data. Nah, yang pertama itu bahasa basis datanya itu satu ada data definition language, kedua ada data manipulation language, dan yang ketiga ada data control language. Oke, itu saja ya untuk hal-hal pentingnya untuk mekaniknya. Selanjutnya ada yang non mekanik. Nah, yang non mekanik, oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu basis data, karena lucu gitu, kita membuat sebuah database tapi kita tidak tahu database itu apa. Lucu kan? Oleh karena itu kita harus tahu apa itu database. Oleh karena itu di pertemuan tadi di slide awal saya sudah menjelaskan apa itu database, karena sebelum melangkah jauh kita harus tahu dulu apa itu database. Nah, selanjutnya manfaat basis data. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi manfaat basis data itu ya tadi itu. Intinya ini penting lah. Manfaat basis data dan pengertian basis data itu kita harus tahu. Kalau manfaatnya itu ibarat kayak makan buah gitu. Kita makan buah tapi tidak tahu manfaatnya makan buah itu apa. Aneh gitu. Jadi kita harus tahu manfaatnya apa. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Jadi dalam membuat database itu ya kan kita butuh data. Nah, datanya itu nggak sembarangan lah. Kita harus analisis dulu data-data mana yang akan kita masukkan dalam pembuatan database. Nah, setelah kita menganalisis datanya, ya kita kumpulkan datanya, data-data yang sudah kita analisis gitu. Nah, jadi semuanya itu tuh saling terkait. Yang non mekanik, yang mekanik itu saling terkait semua gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah database sederhana menggunakan 2 pengetahuan ini tadi. Yang
kita akan membuat sebuah database sederhana di sini, dimana software yang akan saya gunakan adalah MySQL Workbench. Oke, sebelumnya di sini kita buat dulu rancangannya. Jadi yang akan kita buat itu adalah database mahasiswa. Oke, berarti yang akan kita butuhkan itu pertama ada NIM, terus ada nama, lalu ada jurusan, terus ada semester berapa, lalu keterangan. Nah, keterangan ini dia aktif kuliah atau tidak. Terus untuk semester ini misal semester 2 atau semester 3. Untuk jurusan itu misal informatika. Terus untuk nama misal Tajir Razak atau apa gitulah, jadi Razak. Lalu untuk NIM itu ada 12613. Oke, jadi kurang lebih seperti ini database sederhana yang akan kita buat. Oke, langsung saja. Pertama itu kita connection to database dulu. Oke, bisa seperti ini, bisa juga lebih cepatnya itu Ctrl U. Nah, itu kan sama aja. Terus ini kita kasih kosong aja. Terus ini kita storage in vault, masukkan password. Oke, lagi. Nah, udah masuk di lembar kerjanya. Di sini ada banyak nih latihan-latihan sebelumnya. Oke, terus kita create skema. Kita kasih nama skemanya itu mahasiswa aja gitu, mahasiswa. Terus kita pilih, kita pilih finish. Oke, di sini kita lihat udah ada mahasiswa. Kita tekan ini, terus kita buat dulu tabelnya. Kita create table. Oke, kita kasih nama tabelnya biodata aja. Oke, biodata. Terus di sini kita buat dulu untuk kolom pertama, kita kasihkan primary key. Ini kita tulis NIM. Di sini kita gunakan varchar aja. Oke, varchar kasih 40 aja lah. Oke, terus untuk selanjutnya di sini kita buat nama ya, nama. Oke, terus kita buat tadi setelah nama apa ya? Itu Pak. Setelah nama tadi ada jurusan ya, tadi jurusan. Oke, ada jurusan, tipe datanya sama. Varchar 400. Oke. Terus di sini selanjutnya habis jurusan ada apa ya? Ada semester. Oke, ada semester. Di sini tipe datanya kita kasih integer. Terus untuk terakhir di sini kita kasih keterangan, tipe datanya varchar aja. Varchar. Oke, ini udah lengkap semua. NIM, nama. Oke, kita apply. Oke, finish. Oke,
Oke, selanjutnya di sini kita udah lihat nih, udah kolomnya kita udah lengkap ya. Kita cek dulu. Ada NIM, oke, ada nama, oke, ada jurusan, ada semester, ada keterangan, oke. Terus kita ke sini, oke, lihat sini udah ada ya, udah ada NIM, udah ada nama, udah ada jurusan, ada semester, ada keterangan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan value-nya. Kita akan masukkan nilainya, kan sini masih 0 nih, 0 0 0 0 0, masih kosong semua. Nah, kita masukkan itu. Pertama itu kita gunakan namanya insert ISO. Nama skemanya itu apa? Mahasiswa ya. Nama skemanya mahasiswa, nama tabelnya biodata. Nah, kalau kalian lupa tuh kalian lihat di sini aja, ada tuh skemanya itu mahasiswa, tabelnya itu biodata. Terus dalam kurung, nah kita sebut nih kolom-kolomnya tadi apa? Tadi ada NIM, terus ada nama, terus ada ini jurusan, terus ada semester, terus ada keterangan. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan values-nya. Tuh. Sini untuk NIM masukkan S1 S1 20013. Terus untuk namanya kita kasih masuk Tajir aja, biar singkat lah, nama panggilan aja. Terus jurusan ada informatika. Terus untuk semesternya semester 2, dan untuk keterangannya itu untuk keterangannya itu aktif. Oke. Nah, bisa kita ini. Oke, muncul. Nah, di sini udah ada NIM-nya S1 S1 20013, ada namanya, terus ada jurusannya apa, semester berapa, terus keterangannya aktif kuliah. Oke. Kalau kita mau buat lagi, ya tinggal insert lagi gitu, dan seterusnya lah. Oke. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, dimana tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah database sederhana. Tadi kita sudah membuat table, kita membuat kolom, terus kita menginsert value pada kolom. Tadi kita berhenti sampai di sini ya, sampai di Tajri. Terus di time skip saya menambahkan untuk isi dan aslan. Untuk caranya sama aja, tinggal mengubah value-nya aja dari Tajri jadi aslan, jadi eci tuh. Nah, dan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang hal penting dalam membuat database. Tadi saya sudah menjelaskan mulai dari mekanik sampai non mekaniknya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat database sederhana seperti ini. Jadi saya harap saya cukupkan saja penjelasan kali ini, dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat bagi kalian, juga bagi saya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.